Selamat siang, saya akan menjelaskan proses pengujian data saya menggunakan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika. Perkenalkan, nama saya Sylvia Deborah 1742074 dari kelas 6 AKMA. Pertama-tama, ketika kita sudah membuka aplikasi SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data Excel ke dalam SPSS dengan cara memilih pada menu File, Import Data, kemudian Excel, lalu memilih data yang akan kita ambil. Kemudian akan muncul seperti ini. Dan pada bagian variable view, kita memasukkan identitas variabel data sesuai dengan cara input masing-masing. Yang akan dirubah yaitu pada bagian label, value, dan measure. Untuk uji data yang pertama yaitu dengan uji deskriptif. Langkah uji deskriptif yaitu pilih menu Analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu deskriptif, dan memilih variabel rata-rata pengendalian hasil, proses, norma, kepercayaan organisasi, kinerja karyawan, dan OCB. Dan pada bagian option memilih pilihan min, sum, standar deviasi, variance, range, minimum, dan maksimum. Lalu klik continue, lalu pilih OK. Maka akan keluar data output deskriptif seperti ini. Lalu ke pengujian yang kedua adalah uji outlier. Langkah pertama untuk uji outlier yaitu pilih menu Analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif, lalu memasukkan total variabel, pada kolom variabel. Kemudian checklist pada save standard value as variable. Kemudian klik OK. Lalu muncul Z total pada semua variabelnya. Dan karena ini menggunakan data yang di bawah dari 80, maka menggunakan Z totalnya min 2,5.
Dan dari hasil uji outlier ditemukan satu outlier, yaitu pada kolom 32. Sehingga data ini disebut outlier dan harus dihapus. Lanjut ke pengujian yang ketiga adalah uji validitas. Langkah awal uji validitas yaitu pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, Bivariate, sehingga muncul tampilan seperti ini. Masukkan variabel pengendalian hasil 1, pengendalian hasil 2, pengendalian hasil 3, dan pengendalian hasil 4, dan total pengendalian hasil. Kemudian klik OK. Nilai yang lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan variabel tersebut valid. Dan begitu selanjutnya untuk variabel-variabel lainnya. Kemudian lanjut ke variabel yang kedua. Lanjut ke pengujian yang keempat, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas, langkah awalnya yaitu memilih menu Analyze, lalu pilih Scale, kemudian Reliability Analyze. Masukkan item pertanyaan pengendalian hasil 1 sampai 4 pada kolom item. Kemudian pilih statistik. Lalu checklist pada scale if item deleted. Lalu continue. Kemudian OK. Lalu akan muncul data hasil dari reliabilitas. Jika hasilnya lebih dari 0,6 maka variabel tersebut dikatakan reliabilitas. Lanjut ke variabel yang kedua. Lanjut pada asumsi klasik, yaitu uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berbanda. Cara yang dilakukan yaitu Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear, dan muncul tampilan seperti ini. Masukkan variabel independen dan variabel dependen.
variabel dependen yang pertama, karena di sini dependennya ada 2, jadi uji dependen yang pertama yaitu kinerja karyawan. Dan variabel independen pada kolom independen. Kemudian pilih statistik, checklist estimate, collinearity diagnostics, Daily Weston, lalu klik continue. Pada bagian plot, masukkan bagian Z-flag pada kolom X dan sheet pada kolom Y. Kemudian pilih normal probability plot. Lalu continue. Masuk ke bagian save. Checklist unstandardizer. Lalu standardizer deleted. Pilih continue. Lalu oke. Lalu akan muncul untuk chartnya pakai report, yaitu ini pada dependen kinerja karyawan. Dan bagian hetero yaitu scatter plotnya yang ini. Kemudian untuk uji regresi pada dependen yang kedua, analysis, regression, linear, berarti dependen dengan total OCB. Lalu klik OK. Lalu untuk uji intervening tuh klik menu analyze, regresi, linear, dependennya ganti dengan variabel intervening, yaitu kepercayaan karyawan. Ya, maksudnya kepercayaan organisasi. Lalu klik OK. Pada hasil output untuk dependen kinerja karyawan, yaitu pada bagian koefisiennya independennya kinerja karyawan. Untuk uji multikolinearitas, yaitu jika kriteria pengujiannya apabila nilai F
VIF kurang dari 10, maka dari hasil output total pengendalian hasil, total pengendalian proses, total pengendalian norma, dan total kepercayaan organisasi menyatakan bahwa VIF-nya kurang dari 10. Dan untuk dependen yang kedua yaitu OCB, itu pada pengujian dependen OCB menunjukkan bahwa total dari variabel tersebut memiliki nilai kurang dari 10. Untuk uji T, yaitu dilihat pada bagian koefisien untuk kinerja karyawan. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah menolak hipotesis atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka keputusan adalah menerima hipotesis atau variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi pada hasil pengujian dependen variabel kinerja karyawan terdapat signifikan pada variabel pengendalian hasil lebih dari 0,05, pada variabel pengendalian proses lebih dari 0,5, dan pengendalian norma juga lebih dari 0,05. Maka keputusannya adalah menolak hipotesis atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun pada variabel kepercayaan organisasi terdapat signifikan 0,46 atau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Dan untuk variabel intervening yaitu kepercayaan organisasi, untuk uji F terdapat signifikan 0,00 atau kurang dari 0,5, yang berarti variabel intervening yaitu kepercayaan organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan pada uji T untuk total pengendalian hasil sebesar 0,02 atau kurang dari 0,5, yang artinya menerima hipotesis atau variabel independen berpengaruh kepada variabel dependen. Namun pada pengendalian proses, pengendalian norma di atas 0,05 atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen.